Perkenalkan, nama saya Hizky Amiltia Kristi Rampi dari kelas 5TI5 dengan NIM 23024138. Pada saat ini, saya telah membuat materi dengan PPT, yaitu materi pemodelan dalam MSS. Saya akan masuk ke materinya. Ini pemodelan dalam MSS. Yang pertama ada model statistik atau analisis regresi. Di sini digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS. Kemudian, pemodelan dalam MSS ada model finansial. Di sini model finansial untuk pengembangan laporan, pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun ke depan. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Kemudian yang berikutnya, jenis model dalam MSS, strategi efektif pengumpulan data. Di sini yang pertama ada model fisik atau ikonik, representasi nyata, market miniatur. Kemudian yang kedua model analog. Analogi seperti peta, grafik, diagram alur. Yang ketiga ada model simbolik atau matematis, merupakan persamaan dan algoritma, yaitu optimasi, statistik, dan simulasi. Kemudian linear programming atau LP. Apa ini linear programming atau LP? Ini merupakan teknik pemodelan matematis untuk optimasi. Tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang berikutnya komponen. Fungsi objektif yang dioptimalkan, kendala atau constraints, batasan sumber daya, variabel keputusan, nilai yang dicari. Kemudian, contoh dari linear programming. Yang pertama, fungsi objektif. Contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 decision variables yang akan meminimalisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Ringkasnya, blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimalisasikan set sama dengan 45 kali 1 tambah 12 kali 2 dengan batasan 1 kali 1 tambah 1 kali 2 lebih dari 300. 3 kali 1 tambah 0 kali 2 lebih dari 250. Solusi dihasilkan oleh komputer. X1 sama dengan 83,333, X2 sama dengan 200,667. Kemudian konsep simulasi dalam MSS. Simulasi dalam MSS, simulasi merupakan menirukan perilaku sistem nyata melalui model, berguna untuk sistem kompleks dan dinamis. Yang ketiga atau yang terakhir, memungkinkan eksperimen tanpa mengganggu sistem nyata. Kemudian keuntungan dari simulasi. Yang pertama, dia fleksibel dan bisa diterapkan pada sistem kompleks, aman, tidak mengganggu operasi nyata, bisa diuji banyak skenario what if. Visualisasi membantu pemahaman manajer. Yang berikutnya, apa sih kelemahan dari simulasi ini? Dia membutuhkan biaya, waktu pembuatan model. Yang berikutnya, tidak selalu menghasilkan solusi optimal, hanya pendekatan saja. Dan yang ketiga, bergantung pada validitas, asumsi, dan data. Yang keempat atau yang terakhir, bisa terlalu rumit untuk dipahami. Yang berikutnya kita masuk ke apa itu metodologi simulasi. Yang pertama ada definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil, dan yang terakhir implementasi. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.